Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana dialog, pengantar dialog kita pada pagi hari ini ya, Andi Kumala. Persiapan Indonesia jelang menghadapi Bahrain besok. Ini kok kayaknya agak plot twist ya. Kemarin ketika lawan Australia, Patrick Kluivert tampil ataupun begitu menggebu-gebu, begitu percaya diri, bisa memetik kemenangan. Tapi kok yang sekarang kayaknya agak pesimis, melembek. Pesimis sih nggak melembek kayaknya nih. Ada apa? Ada drama apa yang coba dimainkan oleh Patrick Kluivert? Kita akan coba bahas di dialog kita pada pagi hari ini. Ada siapa aja nih narasumbernya, Andi Kumala? Ya, sudah ada Bang Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Bang Selamat pagi, Bang Gita. Pagi, Philip. Kemudian juga ada Bang Effendi Ghazali, pemerhati sepak bola. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Philip. Selamat pagi, Prof. Ini yang kemarin nonton langsung di Australia. Banyak yang nonton langsung, 10 ribuan. Ada juga ini melalui sambungan Zoom, nanti ada Rico Ceper ya, selaku pemerhati sepak bola. Tapi sebelum ke Ceper, kita ke Bang Ege dulu. Bang Ege, kalau kita lihat Patrick Kluivert seolah sedikit melembek begitu ya, artinya justru lebih agak sulit begitu menghadapi Bahrain. Apa yang coba dimainkan oleh seorang Patrick Kluivert? Kalau saya selalu pagi ini khusus membawa kabar gembira dan nanti kabar pengimbangnya gitu. Bukan kabar baik yang dulu ya. Kabar pengimbangnya tentu tadi ya. Habis kalah 1-5 langsung mengatakan Bahrain bukan lawan yang mudah. Kita langsung makin galau tuh. Ini begitu. Tapi kemarin sudah mulai ada kata-kata optimis dari Patrick Kluivert, dan di samping Pak Ketua Umum yang langsung ikut datang membesarkan hati, juga ada Pak Sumardi loh ya, yang kelihatannya tampil dengan sangat semangat. Sabarlah dulu, berikan kepercayaan. Samalah, berikan kepercayaan sekali dua kali itu. Jadi saya coba imbangi ya, Anda mau kabar yang gembira atau kabar yang imbang-imbang saja gitu. Tapi kalau kemudian komunikasinya, pola komunikasi apa yang coba dipakai oleh Patrick Kluivert? Karena kan kalau di bola kan gocek-gocek sana sini kan udah biasa begitu. Nah, pengamat, pemerhati harusnya nggak boleh datang ke hotel atlet, nggak boleh datang ke locker room ya, mencoba memperhatikan secara jernih dari luar. Tapi mungkin dalam pertandingan yang akan datang, saya rasa Patrick Kluivert harus banyak berdiskusi dengan timnya dia, khususnya nama Alex Pastoor menjadi penting. Karena sebetulnya Alex Pastoor itu sudah merencanakan ke Australia itu menggunakan pendekatan yang kurang lebih sama seperti Sintayong ya. Pada waktu itu niatnya demikian. Apa pendekatan apa? Iya, lebih banyak bertahan. Lalu gaya Italia ya. Tidak seperti Patrick Kluivert yang kita hadapi itu langsung sejak menit pertama loh. Walaupun memang itu eksplosif dan menyenangkan. Cara nonton langsung enak tuh ya. Waktu menit keempat Jay saja sudah bisa heading, dan itu kalau bukan Matt Ryan yang tampil bagus sekali ya, itu sudah ada 1-0. Lalu ada penalti Kevin Dix yang sekali lagi rekornya 11-1, tapi itu bukan harinya dia ya. Jadi satunya di situ ya. Tambah 2 aja. Tambah 2, tapi 11-1 kan di liganya dia gitu. Padahal Tom Haye sudah pegang bola loh. Iya kan? Waktu itu kita pikir Tom Haye nih, tapi bukan Kevin. Jadi balik ke pertanyaan tadi, Philip, saya rasa Patrick Kluivert harus mulai banyak berdiskusi, khususnya dengan Alex Pastoor, dan kemudian barangkali ya akan mulai lagi dengan mencoba menyesuaikan. Mungkin kita nanti 4-3-1-2 kurang lebih. Hampir seperti itu. Oke, Bang, kita gimana pendapatnya? Apakah memang Alex Pastoor ini sebenarnya yang harusnya jadi pelatih ya, bukan asisten? Enggak juga sih. Kadang-kadang kan gini, kalau kita bicara di sisa squadnya pelatih itu, biasanya kan pelatih utama, contohnya dia bukan saja menjadi pelatih utama, tapi juga bagaimana menjadi manajerial, artinya segala macam pernik-pernik di luar kepelatihan kan dia yang urus. Tapi biasanya data dan segala macam statistik dan macam itu kan asisten yang sangat luar biasa. Memang asistennya dalam tanda kutip harus lebih pintar sedikit dari pelatihnya. Jadi ya rasa-rasanya Alex Pastoor pantas di situ. Cuman masalahnya apakah mereka berkomunikasi dan si pelatih utama mau mendengar atau tidak itu kan. Karena Alex Pastoor sudah jauh-jauh hari bilang, saya tidak peduli dengan permainan, yang penting kita mendapatkan 3 poin. 3 poin. Dan saya bisa bertahan dengan 9 pemain dengan 1 penyerang asal kita dapatkan 3 poin. Tapi kemarin waktu line up pertama dikeluarkan agak kaget 2 center back. Dan bukan tidak ada Rizky Ridho di sana. Kan kalau kita bicara Jay Izzes ini kan
sudah terbiasa dengan Rizky Ridho Ya, tidak pasangannya. itu. Iya, tidak terbiasa Adek dengan abang ya? tidak terbiasa dengan Miss Hilger, sama-sama dari Belanda, Ya, sama-sama betul. keluaran sekolah sepak bola di sana. Cuma kan persoalannya apakah mereka saling mendengarkan, itu saja. ya. Ego masing-masing kan kadang-kadang suka bicara dan itu terlihat di lapangan. Gol kedua tuh jarak mereka sangat jauh. Kevin Dix juga bahkan jauh sekali. Calvin Verdong bahkan tidak ada di tempat. Jadi gambaran-gambaran kayak gitu. Kan kita 3 kali lah lawan China di babak pertama kan kita dianggap salah strategi waktu itu kan kita berantakan, tapi kan diperbaiki di babak kedua dengan permainan yang mencoba bagus, kita dapat 1 gol. Lawan Jepang 30 menit kan kita coba ngelayanin kan, berantakan juga. Jadi memang tim ini adalah kemampuannya adalah bertahan, defense counter itu yang tidak dilakukan kemarin. Dan kalau dikatakan bahwa kendala bahasa udah kelar, nggak ada kendala bahasa, tapi kendala pertahanan kemarin jadinya. Berarti ini Kendala bahasa pertahanan sebetulnya. Tapi kan kalau kita kemarin juga melihat bagaimana peran dari Alex Pastor kayak agak sedikit lebih dominan dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Iya, Seperti mau nggak mau dia harus melakukan itu ya. Cuman saya ingat jadi yang dikatakan oleh Federasi Sepak Bola Curaçao tuh di situsnya waktu Kluivert baru pertama kali Iya, di megang sini. Curaçao ya. Dia bilang bahwa ini pelatih yang bagus dalam rekrutmen. Artinya semua pemain-pemain karena panutan mereka dulu mau dijadikan warga negara Curaçao saat itu. Tapi pada saat plan A di lapangan tidak jalan, dia tuh nggak punya plan B untuk bisa melakukan perbaikan. Nah ini yang saya pikir nggak mau bandingin sama pelatih terdahulu. Tapi kan kalau kita bicara Sintayong, dia kadang-kadang punya plan B. Sehingga yang tadinya sulit jadi bisa mendekati untuk mencatatkan kemenangan. Seperti contohnya melawan Arab Saudi lah kayak gitu. Baik, kita juga sudah terhubung dengan Rico Ceper nih sebagai pemerhati. Sebenarnya saya agak nggak setuju pemerhati karena Rico Ceper ini salah satu mantan pemain di era Orde Lama ya kalau nggak salah ya. sebagai apa nih? Pemerhati dan pemain. Sebagai Pemerhati dan pemain. Oke, Bang Ceper gimana mungkin tanggapannya dong sebagai pencinta sepak bola melihat hasil kemarin, persiapan lawan Bahrain seperti apa gini kira-kira? Iya, kalau itu sependapat juga dengan apa yang dikatakan Mas Gita, juga ada Bang Effendi Ghazali ya. Selamat pagi, Bang. Ya kecewa pastilah. Harapan. Kalau saya pribadi jujur ketika ditanya teman-teman, ada beberapa media, saya memang saya kebetulan siaran di radio juga. Saya sempat dicela-cela itu. Ada yang mengatakan versi, wah ini jangan-jangan versi Toel kedua katanya gitu. Kenapa? Padahal baik-baik aja saya bilang bahwa ini hasil draw. Besok hasil draw aja udah maksimal. Draw aja udah maksimal. Nggak kalah banyak udah bagus. Dan kejadian. Nah tapi kan kita juga butuh poin ya Ceper ya untuk pertandingan besok menghadapi Bahrain gimana kira-kira? Kalau peluang menghadapi Bahrain ya, saya agak optimis ya kayaknya untuk poin 3. Ya, dari kemarin memang kan juga uji coba tidak ada. Ini pun sangat riskan sebenarnya ya. Sangat-sangat amat riskan. Tapi makanya saya lihat kemarin kayak Marcelino seolah tidak main. Cuma jadi lari atlet maraton ya. Kemana aja lari gitu. Calvin Verdong yang biasanya memang main liar. Kemarin juga harus nutupin banyak kebocoran sana sini, Verdong. Kemudian Jay Itzes seolah hari itu bukan harinya. Ridho yang sebagai pengganti yang main cuman sebentar aja. Banyak sekali melakukan penyelamatan. Intercept. Oleh Romani juara banget. Jadi kalau besok ada Ratna Oramangun, ada Romani, ini cukup menjanjikan. Pelupesi layak dicoba untuk mendampingi Prof. Tom Hay. Dan di belakang Ridho lah dari awal. Kalau ya Justin Hapner bisa dicoba, Verdong tak tergantikan menurut saya juga termasuk oleh Romani tadi gitu. Oke. Ya Bang Riko berarti kemarin pada saat melawan Australia pola ST-nya benar-benar hilang ya? Kalau Anda melihatnya. Sangat amat hilang. Nah kalau menurut saya juga salah masyarakat sih. Menurut umumnya ya ekspektasinya terlalu tinggi. Makanya ketika saya bilang, ini sih draw aja, ada jejak digital lah gitu ya. Ini draw aja udah maksimal. Kita ingat waktu main di GBK, itu setengah lapangan. Hanya karena kegemilangan Martin Paes. Ya, berapa kali di counter hasil 0-0. Kemudian pindah main ke Sydney di Australia. Pengen, wah ini materi mewah. Naturalisasi baru. Pelatih kelas dunia. Tak dulu, ini naturalisasi bukan kayak contoh. Tunggal putra untuk bulu tangkis. Kita menaturalisasi Lindan dari Cina. Tunggal. Peter Gade, Denmark. Tunggal gitu ya. Bukan main tunggal ini. Kemistrinya macam mana. Istirahatnya seperti apa. Uji coba tidak ada. Pressure-nya kan beda ya. Walaupun sekali banyak yang membungkusnya dengan
Mereka pemain profesional. Mereka biasa main di Eropa. Biasanya cuma butuh waktu 1, 2, 3 hari, singkat udah mixnya udah oke. Tak dulu bos, ini chemistry masalah bola dibangun nggak semudah itu. Dan ingat, jujur kalau mau fair-fairan, yang kita lakukan diaspora naturalisasi ini, jujur-jujuran ini bukan level-level 1 di negara sana. Umpama Kylian Mbappe Perancis diambil, oh ada darah Indonesianya, Mbappe, oke. Neymar, oke. Itu juga nggak serta-merta menang. Tapi artinya ini kan level-level 2 atau liga-liga 3-nya di negara-negara Eropa. Tidak ada uji coba, hanya mengandalkan, wah main bintang bisa ngandelin. Babak belur sama makanya dilibas sama Australia begitu. Oke, jadi maksudnya atau perlu dipanggil Taufik Hidayat juga? Kalau tadi kan mungkin panggil Peter Gade, panggil Lindan ya enggak? Atau mungkin panggil Pak Wamen juga mungkin bisa nih kalau menurut Rico Ceper. Oke, kita juga akan evaluasi bagaimana analisa dari Rico Towel ya tadi ya. Betul, Bang Ege dan juga Mas Gita seperti apa kira-kira di segmen berikutnya ini. Apakah memang strategi Sintayong benar-benar hilang di era Patrick Kluivert? Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Pagi.